guys, pada video kali ini gua akan membahas salah satu film yang berjudul Forgotten. Video ini menceritakan pemeran utama yang amnesia. Buat kalian yang nonton, gua akan selalu mendoakan agar kalian sehat selalu. Kita langsung saja ke filmnya. Film dimulai. Di dalam kegelapan terdengar dua suara. Kamu masih ingat? Sudah tidak ingat. Kalau tidak ingat ya bunuh saja. Bunuh siapa? Lelaki pemain utama terbangun dari mimpinya. Ibu yang di sebelahnya bertanya, kamu tidak apa-apa kan? Ayah dan kakak yang duduk di depan berbincang dengan riang. Mereka sudah mau pindah ke rumah baru. Kakak berkata pasti karena ingin pindah rumah jadi sangat semangat. Karena tidur tidak nyenyak makanya mimpi buruk. Satu keluarga menganggap tidak terjadi hal apa-apa. Lagian pemain utama lelaki juga sudah ujian masuk perguruan tinggi 3 kali tetap tidak lulus. Jadinya selalu tidur tidak nyenyak. Dokter bilang dia neurastenia. Ini mah bukan neurastenia. Ini pasti lebih ke terobsesi dengan belajar. Dia tidak bisa menahan diri. Dibandingkan dengan pemeran utama pria yang masih gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi selama 3 tahun. Kakak adalah seorang yang jenius. Lulus di sekolah manapun. Slow level 8. Mukanya juga begitu tampan. Tetapi Tuhan begitu tidak adil. Kakinya lumpuh. Sekeluarga tiba di rumah baru. Pemeran utama pria merasa seperti pernah datang sebelumnya. Ada satu kamar yang pintunya dikunci. Kakak berkata kalau di dalam kamar itu ada barang-barang peninggalan penghuni sebelumnya jadi tidak bisa ditinggali. Jadinya pemeran utama pria hanya bisa tidur bersama di kamar kakaknya. Di saat makan malam dari atas terdengar suara. Tetapi sekeluarga tidak mendengarnya. Pemeran utama pria berpikir mungkin dia salah dengar. Dan ternyata di saat malam waktu tidur, terdengar suara dari kamar yang dikunci tersebut. Pemeran utama pria tidak bisa tidur dan pergi melihatnya. Saat ingin membuka pintu ada yang menepuk bahunya. Tidak bisa tidur ya? Ayo kakak bawa kamu ke suatu tempat. Dan langsung menarik adiknya pergi. Berjalan di hari hujan. Kalian berdua sangat romantis ya. Kedua orang merenung hidup mereka masing-masing di dalam hujan. Kakak menerima telepon dari ayah. Memintanya pulang untuk mencari barang. Kakak pun membiarkannya di sana lalu pulang sendiri. Tidak tahunya kakak sudah dipukul dari sekelompok orang. Pemain utama pria mengejar dari belakang. Yang ada malah hanya mencium bau knalpot. Dan untungnya dia mengingat nomor plat mobil. Keesokannya baru sadar kalau dia salah ingat nomor. Yang ternyata sebenarnya tidak ada mobil ini. Kakak pun tanpa adanya kejelasannya menghilang. Setengah bulan seterusnya pemain utama pria terus mimpi buruk. Mimpi kalau ada orang yang ingin bunuh diri. Dan dia bangun dari mimpi buruknya. Saat membuka mata ternyata kakak sudah pulang. Tetapi kakak lupa dengan memori selama dia dipukul itu. Di malam hari waktu tidur, pemeran utama pria melihat kakaknya diam-diam keluar. Keesokan harinya di waktu sarapan, sang kakak menyangkal. Dia tidak ada keluar. Pemeran utama pun jadinya meragukan dirinya sendiri. Di saat itu dia sadarkan sebenarnya kaki kakaknya yang lumpuh itu kiri. Kenapa sekarang berubah jadi kaki kanan? Pemeran utama menghentikan sang kakak. Kakimu salah. Tetapi sang kakak malah berkata kalau dia yang salah ingat. Lalu ganti jadi kaki kiri dan pergi. Di malam hari sang pemeran utama belajar hingga tengah malam. Tertidur di atas meja. Di saat itu sang kakak mengambil pensil. Lalu mengarahkannya ke mata sang adik. Anak pensil perlahan mendekat. Setelah semuanya hampir keluar, kakak sudah memastikan sang adik tertidur pulas. Meninggalkan kamarnya, sedetik kemudian sang adik bangun. Tadi itu hanya pura-pura tidur dan mengikutinya keluar. Menyadari kalau sang kakak berubah menjadi sosok lain. Kakinya tidak lumpuh. Kepribadiannya berubah jadi seperti seorang mafia. Pemeran utama masih belum memahami situasi. Sudah ditangkap. Di saat pemeran utama bangun, dia sudah berada di atas meja. Kakak di sebelahnya baru bangun. Pemeran utama bertanya ke sang kakak semalam kenapa keluar. Kakak dengan muka polosnya, tidak mengerti apa yang dikatakan adiknya. Tidak mungkin kejadian semalam itu semuanya hanya mimpi. Sang pemeran utama pun emosional. Dan kakak menahannya, bertanya apa dia lupa makan obat lagi. Makan obat, pemeran utama teringat kalau semalam dia menjatuhkan obatnya ke lantai. Sepertinya semalam itu hanyalah mimpi. Tetapi setelah menunggu kakaknya keluar, di atas meja dia melihat ada anak pensil. Pemeran utama pun memberitahu hal ini ke ibunya. Tidak tahunya mendengar ibunya diam-diam menelepon kakaknya. Pemeran utama tidak sengaja mengeluarkan suara sehingga ibunya mendengar. Pemeran utama pun langsung keluar ke jendela.
Berhasil membohongi ibunya, pemeran utama satu muka penuh dengan keringat. Lalu menyadari ibunya berdiri di depan pintu kamarnya. Rupanya sang ibu sudah tahu kalau dia pura-pura tidur. Sekeluarga hebat semua ya. Suka deh. Setelah mengetahui bahwa keluarga itu palsu, pemeran utama kabur dan menghentikan mobil. Dan dibawalah ke kantor polisi. Sebelum kalian lanjut menonton, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Kita lanjut. Paman polisi pun menginterogasinya. Aku sudah ditipu oleh satu keluargaku. Tidak. Mereka bahkan bukan keluargaku. Saya juga tidak tahu mereka siapa. Polisi pun langsung menghentikan bahasan yang tidak masuk akal itu. Dan menyuruhkan memberikan namanya. Dan tidak menemukan informasi apapun. Beberapa hari ini tidak ada daftar orang yang hilang. Dan paling penting kamu seorang paman tua yang berumur 40-an. Kalian berdua bilang siapa yang paman? Sang pemeran utama tercengang. Jelas-jelas saya berumur 20 tahun. Dan dia pun berkaca. Di dalam cermin itu adalah sosok paman yang mukanya sudah tua. Lalu sang pemeran utama pulang ke rumah. Di saat itu pintu yang mengeluarkan suara pintunya sudah terbuka. Di dalamnya ada simulasi adegan pembunuhan. Saat itu pun ibu dan kakaknya keluar untuk menceritakan semuanya. 20 tahun yang lalu di kamar ini terjadi 2 pembunuhan. Seorang wanita parubaya dan putrinya dibunuh secara brutal. Polisi tidak dapat menemukan pembunuhnya, tetapi pihak keluarga dari korban masih belum menyerah. Dia menghabiskan uang untuk mempekerjakan mafia menyelesaikan masalahnya. Mafia pun akhirnya menemukan pembunuhnya. Benar, yaitu si pemeran utama. Tetapi pemeran utama sama sekali tidak ingat kalau dia membunuh orang. Hanya bisa menyelesaikannya dengan cara lain. Mafia pun mencari dokter psikologis. Dokter mengatakan penyakit sang pemeran utama ini amnesia selektif. Dokter pun menidurkan sang pemeran utama. Semuanya pura-pura menjadi keluarganya. Mengarahkannya untuk mengingat semua. Beberapa orang masuk ke kamar tempat kejadian. Menyiapkan TKP. Tetapi mafia tiba-tiba ditangkap. Rencana awal pun menjadi kacau. Semuanya hanya bisa tetap melanjutkan peran masing-masing. Setelah setengah bulan mafia pun pulang. Mengulang melakukan rencana. Tidak tahunya ketahuan oleh sang pemeran utama. Mereka hanya bisa berpura-pura. Pemeran utama tidak mempercayai semuanya. Lalu lompat dari mobil dan lari. Tidak tahunya ketika lompat keluar, malah ketabrak mobil lain. Setelah ketabrak pun, ingatan sang pemeran utama kembali. 20 tahun yang lalu sang pemeran utama bersama keluarganya pindah ke rumah baru. Tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ayah ibu meninggal. Kakak luka parah. Hanya sang pemeran utama sendiri yang tidak apa-apa. Iya dong, dia kan pemeran utama. Dokter berkata ke sang pemeran utama untuk cepat mengumpulkan uang supaya kakaknya bisa dioperasi. Sang pemeran utama tetap tidak bisa menemukan pekerjaan. Juga tidak dapat mendapatkan pinjaman. Dan di saat dia semakin khawatir pun, dia menerima satu email. Orang tersebut meminta dia untuk membunuh satu orang. Dan berjanji untuk memberinya 1 juta. Sang pemeran utama pun menerimanya. Tidak tahunya malah terjadi hal di luar kendali. Setelah dia membunuh orang yang sudah ditargetkan, juga membunuh anak dari korban tersebut. Di saat sang pemeran utama keluar, anak laki-laki dari sang korban bangun dan melihat mukanya. Sang pemeran utama tidak membunuhnya, dan mengatakannya kalau semua itu hanyalah mimpi. Setelah kamu bangun, ibu dan kakakmu juga akan bangun. Anak laki-laki itu pun percaya. Sang pemeran utama tidak sengaja melihat foto di dinding rumah itu. Suami dari perempuan itu adalah dokter yang mengobati kakaknya. Sang pemeran utama pun bertanya kenapa dia ingin membunuh keluarganya sendiri. Sang dokter juga sangat menderita, karena finansial keluarganya sudah tidak bisa bertahan. Jadi dia membeli asuransi lalu membunuh istrinya, lalu menghidupi kedua anaknya. Tidak tahunya sang pemeran utama juga membunuh anak perempuannya. Sang dokter sangat emosional dan ingin membunuh sang pemeran utama, tetapi tidak sengaja terjatuh dari lantai. Ingatan selesai, sang pemeran utama yang ketabrak bangun di rumah sakit. Di saat itu, mafia sudah tidak mau mencari tahu hal ini lagi. Dia ingin segera menyelesaikan nyawa sang pemeran utama, dan mendengar sang pemeran utama berkata untuk menyampaikan kata maafnya ke keluarga korban. Kebetulan sekali mafia itu adalah anak laki-laki yang masih hidup itu. Kamu langsung bilang ke saya saja. Sang pemeran utama langsung minta maaf. Sebenarnya dari awal sang mafia sudah menyadarinya. Asuransi ibunya yang dibeli oleh ayahnya. Dia hanya ingin jawaban yang tepat. Di dalam hatinya semua ini hanya karena balas dendam. Sekarang semuanya kebenaran sudah diketahui. Dia tidak membunuh pemeran utama, malah lompat dari jendela.
untuk mengakhiri penderitaannya selama hidup. Dan pemeran utama untuk menanggung semuanya pun bunuh diri. Terlupakan. Selesai sampai di sini, cerita ini menyampaikan ke kita, ada tidak yang merasakan, paman yang umur 40 tahun gagal ujian masuk perguruan tinggi 3 kali. Di umur segitu masih menjadi anak kuliah yang harus belajar. Itu baru balas dendam yang bagus. Sudah.